Mereka mengenakan topeng dan pakaian serba hitam, lalu mereka menjemput target mereka pada malam hari dengan cara menggedor-gedor pintu mereka. Yang paling mengerikannya nih teman-teman, mereka bisa aja dieksekusi atau ditembak di tempat, bahkan di depan keluarga mereka teman-teman. Oh my goodness. Hai teman-teman, makasih banyak nih buat kalian yang udah mau ngeklik video pertama aku di YouTube. Nah, buat kalian yang masih baru nih, ya emang masih baru lah ya, tapi nggak apa-apa. Kenalin, nama aku Balkis Nazar and welcome to my channel. Teman-teman pasti penasaran kan? Cerita apa sih yang bakalan aku bawain di video kali ini? But before we proceed to the story, let us change the vibe. Seperti yang udah teman-teman baca di judul video ini, kita bakal membahas sebuah peristiwa sejarah yang sangat menarik perhatian sih kalau menurut aku. Apalagi kalau bukan Petrus, penembakan misterius. Atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah Petrus. Petrus ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang sangat fenomenal dan juga sangat sensitif untuk dibahas karena banyak menuai kontroversi di mana-mana. Terus, kenapa Kak? Kok bisa ya peristiwa ini sangat kontroversial? Apa sih yang membuat peristiwa ini sangat kontroversial? Shh. Sebelum kita bahas tentang kenapa sih peristiwa ini sangat kontroversial, aku bakalan bawain teman-teman terlebih dahulu apa sih sebenarnya penembakan misterius ini. Operasi Petrus ini adalah sebuah kebijakan rahasia atau secara tidak resmi dari pemerintah pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Presiden Soeharto, di mana operasi ini bertujuan untuk membasmi para penjahat kriminal. Jadi nih, bagi teman-teman yang pernah ngalamin 1980-an, mungkin peristiwa Petrus ini bisa dibilang masih familiar lah di telinga kalian. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih awam atau yang masih duduk di jenjang pendidikan, bisa jadi Petrus ini masih tergolong asing di telinga kalian. Karena nih teman-teman, peristiwa Petrus ini tidak pernah dicantumkan di buku sejarah manapun, bahkan sampai masa reformasi ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering molor pas jam pelajaran dan kalian gak tahu apa Petrus ini, itu bukan karena kalian sering molor di jam pelajaran, tapi emang gak pernah dicantumin. Oke? Mbak panik guys, karena tidak pernah tercantum di buku sejarah manapun. Jadinya kisah sejarah ini punya banyak versi teman-teman. Yang bakalan aku ceritain di video ini berdasarkan yang aku baca dan aku dengar dari orang-orang sekitarku. Buat teman-teman yang mungkin punya versi berbeda atau bahkan punya cerita pribadi terkait topik ini, monggo bemale-male buat comment down below. Oke, back to the topic. Awalnya nih, karena tingkat kriminalitas pada masa itu sangat-sangat meningkat, khususnya di Pulau Jawa, jadinya operasi Petrus ini disambut gegap gempita oleh masyarakat pada masa itu. Operasi itu dipercaya dapat menekan angka kriminalitas pada saat itu. Nah, sebenarnya nih teman-teman, yang membuat operasi Petrus ini sangat kontroversial adalah pola penangkapannya. Stanley Adi Prasetyo, seorang penyidik dari Komnas HAM, mengatakan bahwa operasi ini dijalankan oleh orang-orang yang berasal dari tim pusat. Mereka mengenakan topeng dan pakaian serba hitam, lalu mereka menjemput target mereka pada malam hari dengan cara menggedor-gedor pintu mereka. Yang paling mengerikannya nih teman-teman, jika targetnya langsung keluar dari rumah mereka, mereka bisa aja dieksekusi atau ditembak di tempat, bahkan di depan keluarga mereka, teman-teman.
Oh my goodness. Tapi nih, pola penangkapannya gak cuma satu, teman-teman. Stanley percaya bahwa ada beberapa pola penangkapan lainnya. Salah satunya adalah mereka akan membawa target mereka ke suatu tempat lainnya, di mana mereka akan menyiksa target mereka, lalu menghabisi nyawa targetnya di tempat tersebut. Selanjutnya, mereka akan membawa para korban ini dan membuangnya di tempat lainnya. Biasanya, korban Petrus ini dibuang di sawah, di kebun, bahkan di lubang. Yang uniknya nih teman-teman, saat mayat itu dibuang, mereka bakalan diselipin sebuah amplop yang berisikan uang 20.000. Di mana nih, saat masyarakat menemukan mayat tersebut, mereka bakalan menggunakan uang itu untuk proses pemakaman yang lebih layak. Biasanya mayat dari korban Petrus ini disebut bandeng oleh masyarakat. Operasi ini memang sangat memberikan efek jerah, teman-teman. Sehingga selama 2 tahun, para penjahat kriminal khususnya di Jawa pada bersembunyi ketakutan. Bahkan nih teman-teman, mereka rela datang ke rumah sakit hanya untuk menghapus tato yang ada di tubuh mereka. Dan yang paling mengerikannya, mereka rela untuk menggosok kulit mereka sendiri hanya untuk memudarkan tato yang ada di tubuh mereka. Kenapa? Karena teman-teman, pada masa itu tato aja udah bisa menjadi alasan untuk mereka menjadi target. Karena tato adalah simbol para penjahat kriminal pada masa itu. And the saddest part of the story itu adalah operasi ini sering salah tangkap, teman-teman. Contohnya para penjahat kriminal yang sudah tobat, atau bahkan warga sipil yang sama sekali tidak bersalah harus rela dihukum tanpa proses pengadilan terlebih dahulu. Ngomong-ngomong masalah korban nih teman-teman, angka korban dari operasi Petrus ini berbeda-beda. Ketua tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM mengatakan bahwa korban dari operasi Petrus ini mencapai angka 10 ribuan orang. Wow, angka yang sangat fantastis, teman-teman. Fenomena Petrus memang sangat mengerikan, teman-teman. Tapi di sisi lain, masyarakat menjadi lebih aman. Dan mereka juga setuju bahwa para penjahat lebih baik mati. Pada tahun 1983, media benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Mereka dilarang untuk mengabarkan hal-hal yang terkait dengan operasi Petrus ini. Pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Pak Soeharto ingin masyarakatnya segera lupa akan peristiwa yang sangat mengerikan ini, bahkan sangat-sangat melanggar hak asasi manusia ini. Sehingga teman-teman, pada akhirnya kasus operasi Petrus ini bisa hilang begitu saja seiring berlengsernya Pak Presiden Soeharto pada masa itu. So teman-teman, cuma itu yang bisa aku ceritain di video kali ini. Gimana nih menurut kalian kalau Petrus diterapin lagi sekarang? Komen di bawah ya. Dan juga aku minta maaf kalau ada kesalahan, baik salah kata atau salah yang lainnya, karena kesalahan berasal dari aku, kebenaran berasal dari Tuhan. Bye bye, thank you for watching, see you next video. Saranghaeyo.